jadi saya berusaha di dalam HP saya itu hal-hal yang masih normal. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sempet lihat sih ada apa gitu di akun kan, cuman ya nggak ngikutin lah alasan. Baik lah anaknya, orang tuanya juga aku udah kenal. Tapi kaget nggak sih dengar berita 14 Karena aku belum detiknya? lihat banget kayak gimana, jadi ya aku belum ngerasain cacat apa enggak gitu. Belum tahu banget kan, cuma sepintas oh udah. Ya apa pernah terjadi, sebagai teman saya selalu mensupport apapun untuk dia. Video yang ya apa ya namanya ya nggak wajar menurut saya untuk di videoin, meskipun itu untuk pribadi, tapi kan bukan berarti itu bagus ya buat di videoin ya. Ya kalau dilihat pansos sih saya pikir mungkin kelewatan ya. Buat saya itu hal yang sangat-sangat nggak baik kalau pansosnya itu membuat satu hal yang pornografi seperti itu. Bukannya mengharumkan nama, malah menghancurkan nama. Gabriela Larasati, saya singkat GL aja ya. Artinya ini kan kita masih azas praduga tidak bersalah kan. Apakah memang GL ini memang sengaja memproduksi pornografi dengan meminta untuk divideokan lalu diviralkan, ya ini urusan yang berwajib nanti ketika GL diminta keterangannya. GL ini memang termasuk delik aduan, artinya dia baru bisa ditindak oleh pihak kepolisian ketika yang bersangkutan itu ya merugikan seseorang. Artinya ada orang yang dirugikan oleh GL dengan tampilan bugilnya. Nah, apabila ada masyarakat ataupun seseorang yang merasa dirugikan dan melaporkan ini, maka GL bisa diusut untuk didengar keterangannya sejauh mana memang ini diproduksi untuk keuntungan pribadi atau untuk apa. Ya, jadi gini, ketika dia dilaporkan mungkin ini namanya delik aduan ya. Ketika dia dilaporkan maka pihak kepolisian ataupun yang berwajib dapat memanggil GL untuk namanya diklarifikasi. Nah, klarifikasi ini beda dengan dia tertangkap tangan ataupun dia dipanggil sebagai tersangka. Dia diklarifikasi dulu dalam laporan seseorang atau masyarakat. Baru nanti dari hasil klarifikasi itu barulah terlihat apakah memang ada unsur kesengajaan atau kerjasama atau ada memang keuntungan-keuntungan pribadi. Inilah baru bisa dilakukan penyelidikan. Sesudah penyelidikan baru penyidikan, barulah di situ GL bisa ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang dilaporkan itu ya terlaporkan GL, maka bisa dikenakan dia sebagai TSK. Tapi kepolisian melakukan penyelidikan itu sampai penyidik dan nanti digelar. Itulah baru bisa ditentukan GL ini bersalah atau tidak. Nah, kalau dia memang tersangka, kalau GL nanti memang disangka benar-benar sudah melakukan dengan kerjasama, nah dia bisa dijerat dengan pasal undang-undang pornografi. Tetapi yang memviralkan ini kena dua pasal dia pasal undang-undang ITE dan pasal undang-undang pornografi. Ya artinya begini, seseorang itu dia mempercantik, dia memproduksi untuk dirinya sendiri di dalam satu rumahnya sendiri, dia melihat bagaimana bentuk tubuhnya, apanya segala macam dengan dia memvideokan itu haknya dia. Polisi tidak bisa menjerat. Tetapi ketika produksi dia pribadi itu keluar dengan sengaja, GL baru bisa diusut. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, bisa penuh penjara ini semua, dan kalaupun tidak ada pengaduan polisi bertindak semena-mena juga melanggar HAM. Nah, inilah yang kita mesti bedakan, mana yang delik aduan, mana yang delik umum. Dia sekalipun dia artis atau public figure, sah-sah aja, hukum itu tidak membedakan mana public figure, mana seseorang biasa, mana anak orang kaya, enggak. Itu hukum itu mengatur seseorang yang melanggar hukum. Apabila dia melanggar hukum, salah satu pasal yang dilanggar, maka dia dapat dikenakan. Terlepas dia pada public figure atau apa, nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi termasuk GL ini, sekalipun dia artis atau public figure, ya sah-sah aja dia dijerat ya, apabila ada yang mengadukan itu. Jadi pasalnya pun juga tidak berlapis-lapis karena dia public figure. Beda dengan misalnya TNI atau kepolisian, selain dia anggota masyarakat, dia juga petugas, itulah beda ya. Nah, kalau ini kan memang hanya public figure sebagai selebriti. Ini kasus GA. Tempo hari saya juga kasih komentar memang. Artinya GA itu kenapa setelah diperiksa oleh polisi dia tidak ditahan?
Karena GA itu tempo hari memang dia melakukan memproduksi bulir ya ataupun lebih dari itu untuk kepentingan koleksi pribadinya. Salahnya GA tempo hari dia HP-nya hilang, entah siapa yang curi tapi hilang, tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga seseorang menemukan HP-nya, dibuka, dilihat, dipiralkan. Nah, itulah tugas kepolisian. Ketika masyarakat melapor, polisi mengejar siapa yang memviralkan ini setelah mendapat keterangan dari GA. Saya tidak hanya GL, siapapun yang merasa perlu pendampingan hukum karena dia awam dengan hukum, ya saya sebagai praktisi hukum dan mempunyai kantor juga yang memang membela orang-orang tidak mampu, kantor saya ada LBH-nya, ya kita akan memberikan supervisi hukum ataupun memberikan pendampingan pada GR, kita siap. Nah, memang pesan saya yang terakhir itu, tolong kepada selebriti ataupun public figure untuk lebih hati-hati lagi menyimpan HP-nya apabila memang dalam HP-nya itu ada hal-hal yang memang terlalu bersifat privacy, untuk menjaga tidak disalahgunakan yang akhirnya nanti publik lebih mudah dan menyangkakan seseorang itu kerjanya cuma itu. Saya pikir itu pesan saya, lebih hati-hati lagi dengan HP yang mempunyai hal-hal yang bersifat privacy. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.